Ya, saudara-saudara, selamat pagi semuanya. Salam merdeka ya. Ya, jadi saya sengaja pakai baju putih merah ya. Dari tadi saya menikmati pujian dan penyembahan ya. Karena memang kita datang ke tempat ini supaya kita terus memuji Dia, hanya Dia yang ditinggikan di antara kita ya. Saudara, sesuai dengan saya sebelumnya mengucapkan terima kasih dulu buat Pak Andreas, Ibu Marianik dan para pengurus di tempat ini diberi kesempatan yang indah ya. Sebetulnya agak deg-degan ya kalau saya berkunjung ke tempat saudara. Tapi Tuhan selalu bilang, ayo maju ya. Aku mengasihimu dan pasti kiranya ini semua memberkati. Kebanyakan adalah sharing atau pengalaman pribadi ya. Judulnya adalah dasar yang teguh sesuai dengan tema di tempat ini. Tapi saya akan membawakan satu aspek yang kecil ya, itu pun belum menyeluruh karena waktu yang terbatas, yaitu victim to victor, saudara. Sesuai dengan kebebasan, kemerdekaan yang kita dapat hari ini, juga tadi lagu-lagu yang dinyanyikan ya, menyanyikannya sama saudara ya, jadi enggak direkayasa, tapi kita victory-nya di dalam salib Kristus. Victory-nya our strength, our hope itu only in Christ alone ya. Jadi luar biasa pada hari ini. Nah saudara mari kita lihat next ya. Saya di next aja. Slide berikutnya ya. Saudara untuk dasar yang teguh. Kita tahu bahwa dasar yang teguh adalah Yesus Kristus sendiri. Dia adalah dasar yang teguh dan kita harus teguh di dalam dasar yang teguh tersebut saudara. Oleh karena itu supaya kita juga mempunyai suatu dasar yang teguh kepada yang paling teguh tidak tergoncangkan di seluruh dunia ini adalah pengenalan yang benar. Karena itu pengenalan itu harus terus menerus dan tidak pernah berhenti. Karena saya merasakan sendiri pengenalan yang semakin besar kepada Yesus Kristus maka dia akan mengubah sistem pikiran kita dan akan mengubah hati kita saudara. Dan dari situ akan mempengaruhi pengalaman pribadi kita dengan Yesus. Itu sebabnya kita akan kaya dengan pengalaman pribadi bukan untuk kesombongan kita. Tapi lama-lama kita pun akan semakin merasa iya ya semuanya karena anugerah Tuhan. Iya semua. Katakan, saya udah melewati tahap di mana saya merawat suami saya, ternyata dia dipanggil Tuhan, itu pukulan yang paling besar di dalam hidup saya. Setelah itu ditinggalkan oleh layer satu kami di MDC Bogor, saudara, ditinggalkan gak kepalang tanggung 200 orang saudara yang dibawa. Jadi 200 itu dari pusat, dari satelit 140 orang. Dari pusat sendiri untungnya saya berkecimpung penuh di pusat, jadi dari pusat 60 orang, jadi 200 orang. Gimana caranya ngembaliin 200 orang juga dalam musim pandemi seperti ini saudara. Tapi Tuhan sungguh baik saudara, dia membuat saya, kamu gak boleh punya mental victim. Kamu harus menjadi victor karena aku itu adalah lebih dari segala pemenang, aku ini udah menang atas segala hal. Jadi saudara salah satu contoh ini saya kasih mungkin ada saudara yang berpikir Allah gitu aja jadi masalah. Buat saya itu masalah yang cukup mengganggu saya. Jadi Pak Andreas suka kasih nasihat buat saya. Kamu pasti nanti akan dibanding-bandingkan dengan dulu waktu Pastor Fu itu dia sebagai senior pastor. Sekarang kamu seperti enggak dianggap ada apa-apanya. Aku hanya ibu rumah tangga biasa, meskipun itu aku terjun melayani. Melayani itu bukan hanya di mimbar sini, Pak Andreas selalu bilang, kasihi jiwa-jiwa jemaatmu. Maka saya rutin saudara, 2 kali dalam seminggu aku enggak pernah diam diri. Aku pergi sampai ke gang-gang yang ada tikus, yang ada apa, aku pergi. Aku doain orang sakit, orang yang putus harap dan sebagainya. Aku jalani itu, karena memang Tuhan maunya demikian. Melalui Pak Andreas selalu kasih mentor, dan kamu siapkan khotbah yang terbaik. Cuma 2 poin yang dia kasih.
Jadi aku selalu baca buku dan selalu aku siapkan yang terbaik. Aku gak seperti suamiku pandai, dia S3, dia selalu cum laude dari dulu sampai dia doktor itu. Selalu cum laude dan dia tenaga expert di Universitas Indonesia, saudara. Lah aku bukan siapa-siapa. Jadi aku suka ngalamin disepelekan. Terakhir ini aku disepelekan, tapi Tuhan bilang apa? Aku akan sertai kamu. Lihat tanda yang nanti aku akan beri. Apa yang terjadi saudara? Itu hari Rabu. Hari Sabtu itu memang udah janjian. Ada anak jemaat yang menikah dengan dokter angkatan laut. Terus dia udah bilang, nanti aku minta Ibu Mimi doa di resepsinya. Dia diberkati di gereja lain karena suaminya dari gereja lain. Saudara, pada saat aku hadir di tempat yang begitu indah, di party garden saudara, aku gak nyangka. Aku dibawa ke ruang VVIP oleh dia. Di ruang VVIP itu hanya ada familinya yang terdekat. Lalu aku duduk sendirian di meja yang bulat besar. Kenapa aku sendiri ya? Orang-orang yang lain semua udah penuh saudara-saudara. Jadi aku menyapa mereka. Lalu kemudian saudara, yang aneh di situ ada pedang pora. Itu adalah acara untuk angkatan laut yang menikah. Jadi komplit pasukannya semua dengan baju putih-putih datang semua. Mereka ada musiknya, ada acaranya tersendiri, bagus sekali. Setelah itu apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba atasannya para laksamana itu sebanyak 5 pasang suami istri datang. Dan apa yang terjadi saudara? Dia duduk di kursi yang saya duduk saudara. Makanya dari tadi kok kosong ya tempat aku duduk. Ternyata itu diisi laksamana semua. Dan aku bisa berbincang-bincang saudara. Dan kemudian difoto segala. Jadi saya bilang iya ya 3 hari yang lalu aku disepelekan. Tapi 3 hari kemudian Tuhan kasih tanda. Aku sayang kepadamu. Terus maju. Makanya saudara dari pengenalan perubahan sistem pikiran. Tuhan selalu bilang ngapain kamu ngikutin omongan orang. Mau orang bilang kamu A, mau bilang B. Sepanjang kamu ikut firmanku, terus jalan. Terus fokus kepada gol-gol yang akan kamu capai. Jadi saudara yang di sini mungkin ada yang disepelekan. Bahkan mungkin disepelekan oleh pasangan Anda sendiri. Hari ini kita gak boleh benci mereka. Kita gak boleh dendam sama mereka. Kita mengasihi mereka, mendoakan mereka. Tapi ingat, Tuhan punya segala cara. Seringkali saya gitu, pernah dulu juga disepelekan saudara, diomongi depan umum. Saya diam aja, saya diam dan saya bilang segala kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang terjadi? Saya diundang ke Kuala Lumpur dan saya duduk dengan siapa saudara? Itu adalah Presiden Alpa Sedunia, Profesor Nicky Gamble. Dan kenapa dia pilih sebelah saya? Padahal bebas duduknya di mana aja. Dia dan istrinya. Dan kemudian dia tanya-tanya soal orang Sundanis, saudara. Makanya saya bilang, oh Tuhan, gak kebetulan. Dan akhirnya aku cerita, karena aku ada di tanah Sunda, saudara. Saya jadi mengerti sedikit kebudayaan mereka. Saudara lihat, segala sesuatu Tuhan yang punya acara. Aku gak pernah punya pikiran, oh itu kebetulan gak ada, saudara. Sepanjang kita mengenal Tuhan dengan benar, kita disepelekan, kita dianggap gak ada apa-apa. Jalan terus, fokus kepada goal. Ingat kemuliaan itu hanya dari Tuhan. Nah saudara, salah satu aspek supaya kita dasarnya di next terus teguh adalah victim to victor saudara. Dari korban menjadi pemenang. Dari mental korban menjadi mental pemenang. Saya kasih contoh. Saya kemarin bersyukur ya, terima kasih Pak Andres dan teman-teman. Saya tinggal di penginapan yang ada hotelnya. Saya terus saudara di situ berenang, sambil berenang saya bilang, Tuhan aku agak nyeri sendiku ini. Aku tahu aku mesti terapi, aku gak mau minum obat, aku gak mau dioperasi. Tapi aku mau minum obat, aku mau diet, aku mau benar-benar minum suplemen yang pas dan sebagainya. Saudara luar biasa, ini dari kemarin kami jalan di mall itu cukup panjang ya. Tapi ini enak loh saudara. Kakiku enteng saudara ya. Dan saudara mau tahu, aku di jemaat ada 2 ibu. Maaf nih kalau ada ibu-ibu ya. Yang satu dua-duanya umur 73. Sama radang sendi. Yang satu sampai gak bisa jalan. Dia sampai merangkak.
Dari dia punya rumah level 3, dia merangkak dari level 2 ke bawah. Dia bilang, aku sakit sekali waktu itu. Terus dia jalan saudara, kemudian apa yang terjadi saudara? Dia punya mental pemenang. Dia sama saudara, dia senam lutut, dia minum suplemen, dia diet. Dan apa yang terjadi? Kira-kira 1 tahun kemudian sembuh saudara. Sekarang dia melayani Tuhan, dia punya keahlian memasak. Jadi dia bikin masakan itu untuk apa? Untuk jemaat yang kekurangan. Luar biasa. Tapi ada satu ibu lagi yang mentalnya mental victim. Sama sakitnya. Setiap saya ke rumahnya, saya bilang, ayo tante, samaan yuk, saya antar, kita kemana, kita mau jalan kemana. Tapi dia selalu bilang, aku sakit, iniku udah sakit, aku gak kuat, umurnya sama. Terus saya bilang, gini deh tante ibadah, nanti aku gak bisa jalan, tante digotong, naik kursi roda kata aku ya. Digotong nanti aku kirim 4 orang pria untuk menggotong kursi roda tante. Aku bilang gitu. Tapi dia selalu pakai bilang tetapi. Ya aku sih bisa aja. Tetapi. Akhirnya aku juluki itu ibu tetapi saudara. Ibu tetapi banyak reasoningnya saudara. Dan akhirnya dia jadi apa? Victim saudara. Bayangkan dari mulai awal pandemi sampai sekarang gak pernah kemana-mana. Udah berapa tahun tuh saudara? 4 tahun. Dia cuma jalan, rumahnya itu cuma jalan 100 meter untuk beli sayur. Selebihnya dia gak kemana-mana. Saudara jadi bisa bedain ya. Banyak orang dengan situasi yang sama. Kenapa berbeda? Yang satu karena dia mentalnya victim. Yang satu mentalnya adalah victor saudara. Nah ini salah satu aspek pengenalan kita kepada Tuhan supaya semakin benar dan dibenarkan. Jadi bukan karena kehebatan kita sendiri, no gak ada saudara. Itu harus memerlukan pertolongan Tuhan. Mengapa pengenalan ini benar? Silakan di next ya. Nah saudara, kita hidup di dunia di mana apa yang diterima sebagai yang baik dan yang benar dapat berubah dengan cepat. Contoh saudara pasti udah pada tahu ya, ini ada di pembukaan Olimpiade Paris ya, ngomong-ngomong Indonesia bisa dapat 2 emas saudara ya, ranking 28 ya. Nah saudara lihat di sini para gay dan lesbi berkumpul. Sampai dipuji oleh ketua Olimpiade dan presidennya, ini acara paling kreatif sedunia katanya. Ini bagus saudara tahu itu adalah para lesbi dan para gay. Itu protes oleh para tokoh agama karena seperti perjamuan malam Yesus dengan muridnya, tapi ini diganti. Lihat saudara, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa dusta iblis itu membuat pengenalan kita itu mau digoyangkan saudara. Supaya kita gak punya dasar yang teguh. Akhirnya apa? Sekarang gay dan lesbi mulai banyak diterima di negara-negara saudara. Nah ini suatu problem dunia saudara yang kita cepat dapat perubahannya. Dan kita makanya dari itu saudara harus punya pengenalan yang benar. Nah silakan diklik pengenalan yang benar itu harus didasarkan bukan karena pengetahuan, keadaan dan sebagainya. Pengenalan yang benar karena biblical truth. Dia harus berdasarkan otoritas tertinggi kita, yaitu Alkitab. Karena Alkitab itu dikarang dan pengarangnya itu adalah kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika kita jalan di dalam dia menuju surga yang akan kita tuju di kekekalan. Sepanjang jalan itu kita tambah dibenarkan, kita tambah mempunyai hidup yang mempunyai mental victor saudara. Dan saya mau kasih tahu, tentu saudara juga banyak yang udah tahu, akan banyak kebenaran palsu. Kalau yang tadi udah terang-terangan itu tentang gay dan lesbi. Tapi banyak nanti kebenaran yang ini bingung ya aku jadinya. Ini kelihatannya benar, lebih masuk logika daripada yang di Alkitab itu. Akan banyak kebenaran palsu yang bisa mengubah sistem pikiran kita dan hati kita. Sehingga iman kita goyah. Akhirnya kita gak punya dasar lagi. Akhirnya kita tinggalkan Tuhan saudara. Itu yang termudah saudara.
Nah, jadi hari ini saudara, kita akan belajar, nanti pasti Pak Andreas lebih pakar lagi akan melanjutkan nanti bagaimana caranya. Hari ini saya hanya akan sudutnya yaitu mengenal perbedaan victim dan victor saudara. Mari kita lihat saudara ya, pengenalan ini ada perbedaan antara menjadi victim dan hidup dengan mentalitas victim. Menjadi victim, dia belum tentu punya mentalitas victim. Akhirnya dia menjadi pemenang. Akhirnya dia jadi berkat bagi banyak orang. Siapa contohnya yang paling sempurna? Itu adalah Yesus Kristus sendiri saudara. Dia itu sepertinya udah jadi victim. Wah, mati dia, disalib, gak bisa selamatin dirinya. Sampai dia disalib pun masih diejek, masih dihina dan sebagainya. Tapi ternyata 3 hari kemudian dia bangkit. Dia menyatakan kuasanya atas alam semesta. Dia merebut kunci alam maut. Itulah dia hidup bukan dengan mentalitas victim. Sekalipun dia menjadi victim. Tapi ada banyak orang sebenarnya yang gak jadi victim. Tapi dia mentalitasnya victim. Akhirnya apa? Jadi korban beneran saudara. Dan dia gak menikmati hidup. Dia gak punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Mental victim ialah cara berpikir bahwa dirinya itu adalah korban dari perbuatan negatif. Korban dari keadaan negatif yang dialaminya. Ataupun orang yang negatif terhadap dia. Saudara, saya yakin Tuhan Yesus aja. Dia itu gak disenangi oleh seluruh orang saudara. Saya mendapat pelajaran ini dari suami saya sendiri. Ingat ya, kita itu walaupun sebaik-baiknya kita sebagai gembala. Mau sekorban-korbannya kita gak akan punya pengikut 100%. Pasti ada yang gak suka dan sebagainya. Apalagi kalau kitanya sendiri ugal-ugalan gitu. Nah, kalau kitanya aja udah baik, udah bener, gak akan punya 100% pengikut yang benar-benar sama kita. Pasti ada aja yang begini begitu. Nah saudara, dalam hal itu kita itu gak boleh punya mental victim saudara. Kita harus sadar, kita mungkin gak disukai oleh beberapa orang dan sebagainya. Namun kita tetap mengasihi mereka. Mental victim ini gak kerasa loh saudara. Kita dibawa oleh keadaan keluarga kita. Karena sehari-hari mereka dengan kita. Kita sehari-hari enggak dengan teman-teman pelayanan. Sehari-hari dengan keluarga kita. Belum latar belakang kita. Dan pada saat itu secara gak sadar semua sistem yang ada di rumah kita. Apalagi pengajarannya berbeda dan sebagainya. Itu bisa berakar. Kalau kita enggak dasarnya teguh. Itu bisa berakar. Itu bisa masuk dalam hati kita. Seperti sebuah bangunan yang disusun bata per bata. Jadi kalau saudara lihat bangunan enggak tiba-tiba tembok ini jadi segitu ya. Pasti dari dasarnya dulu selapis, nanti di finishing dan sebagainya. Barulah kita bisa menikmati tembok itu saudara. Sama saudara, mental victim ini maupun mental victor saudara, itu enggak langsung set gitu. Itu akan terus diuji dengan berbagai keadaan dan waktu. Contoh saudara ya. Saya kemarin karena kami mau Alpha kembali program untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saya bawa para pelayan yang mau di training untuk jadi leader Alpha. Saya bilang ayo visiting sama saya. Lalu kemudian itu karena suami istri ya. Saya bawa ke seorang yang umurnya 45 tahun dan dia itu belum menikah. Terus keadaan keluarganya udah gak punya ayah padahal ayahnya peneliti saudara ya. Dan anak ini pun, itu karena belum menikah saya sebut anak ya. Anak ini saudara, dia itu gojek ya, dia tukang gojek. Tiba-tiba dia jatuh, kata dia enggak ada yang senggol saya. Saya jatuh sendiri, mungkin saya enggak fokus sampai akhirnya tulangnya itu patah di operasi besar. Lalu ketika kami bertemu, dia udah kayak orang bengang-bengong saudara. Saya bilang, kamu ini udah puji syukur nih, udah bisa jalan walaupun gini-gini saudara jalannya. Terus dia cerita dan mamahnya pun bilang, aduh ibu katanya, saya itu hanjakal katanya. Hanjakal tuh bahasa Sunda saudara ya, nggak ngerti bahasa Jawanya apa ya. Saya itu nyesel gitu loh ya, I'm so sorry ya. Jadi saya nyesel, kenapa ya dulu anak saya ini dia tuh pinter.
sarjana komputer lulusan BINUS. Kenapa saya kasih toko? Gak taunya karena pandemi toko itu bangkrut. Karena dia juga udah semakin tua. Jadi Bu, dia gak bisa ngelamar kerjaan, gak diterima sana sini. Dan akhirnya dia jadi tukang gojek. Sekarang dia jatuh kecelakaan lagi. Nah, ibu ini bilang, saya nyesel, saya nyesel. Lalu anaknya juga bengong-bengong. Terus dia bilang, gimana ya tante, gimana ya tante. Nah terus saya bilang, kamu ngomong bicara sama yang pelayan pria. Yang pelayan pria itu saya sengaja utus ya. Saya bilang, Pak catat nomor WA-nya. Kalian tektok aja berdua. Nah saudara akhirnya ya kami ngobrol dan terus saya doakan. Contoh ini adalah mental victim saudara. Dia gak mau bangkit, itu peristiwa udah 3 bulan yang lalu. Dia dioperasi tulang saudara. Mari kita lihat saudara, di Alkitab itu ada contoh mental victim. Tapi akhirnya dia berubah menjadi victor. Itu namanya Gideon. Nanti saudara di rumah atau di kesan, itu baca Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Mau diterusin sampai akhir perikop juga boleh. Kita akan lihat ada 3 mental victim yang diderita atau masuk dalam pikiran Gideon. Waktu malaikat Tuhan datang, hai engkau pahlawan yang gagah berani di ayat 11. Terus Tuhan mau pilih dia jadi panglima perang Israel melawan orang Midian yang suka menjajah, mencuri barang-barangnya orang Israel. Namun Gideon jawabnya apa? Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di mana segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami. Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Bayangkan, andai kata Tuhan datang sama kita. Ayo kamu jadi pemenang, ayo aku utus kamu untuk melayani ini. Kita jawabnya malah kayak Gideon. Aduh Tuhan, aku gak pernah lihat perbuatanmu yang ajaib. Yang kami lihat ini orang Midian sering menjajah kami. Tuhan kenapa begini, katanya Tuhan itu Tuhan yang hidup dan sebagainya. Ini adalah mental victim. Di next lagi, mental victim yang pertama dari Gideon. 1, dia sering menyalahkan keadaan dan tidak mengambil tanggung jawab. Nah, apa saudara keterangannya? Dia menjadikan kekurangan kita sebagai alasan. Dan dia lebih fokus kepada masa yang lalu. Katanya Tuhan itu ajaib. Tapi kami gak pernah lihat tuh selama kami di Kanaan ini. Saya makanya kalau kira-kira bahasa sehari-harinya. Gideon makanya bilang, saya sembunyi ini di pengirikan anggur ini. Karena apa? Karena ya Tuhan sendirilah yang begitu. Kenapa enggak engkau nyatakan? Enggak usah pilih-pilih saya. Langsung aja tebas orang Midian itu. Nah saudara, tapi Tuhan enggak mau demikian. Pilih Gideon saudara. Nah ini contoh menyalahkan keadaan, tidak mengambil tanggung jawab. Kalau orang sering berkhotbah, Gideon itu penakut. Tapi ternyata kalau kita teliti, dia bukannya sekedar takut. Dia itu punya mental victim, saudara. Beda nih saudara ya, ada seorang supir taksi. Di belakangnya seorang bapak penumpang nih. Lalu pas di tengah jalan, di jalan yang rame. Si bapak itu, penumpang itu, tepak pundaknya supir taksi. Pak, katanya, wih. Supir taksi kaget saudara. Terus dia bukan injek rem, tapi salah injek gas saudara. Mobil saudara ya udah mau ketabrak yang lain. Terus dia untung masih selamat, dikepinggirin. Lalu supir ini bilang, Pak lain kali jangan ngagetin saya begitu. Saya jadi gak fokus. Terus kata si bapaknya ini bilang gini, loh aku toh cuma pundak gini, aku mau nanya toh, aku gak tahu jalan. Lalu kemudian dia bilang, iya Pak, aku kaget. Kenapa Bapak kaget? Aku soalnya pertama kali jadi supir taksi. Dan Bapak ini adalah penumpang pertama hari ini. Nah, tapi Bapak kaget sampai pucut gitu. Ada lagi Pak yang lain
Nah si bapak ini mulai curiga, dia bilang, ada Pak, aku itu dulu suka, aku ini sopir apa? Aku ini supir kereta jenazah. Nah jadi waktu ditepak dia kaget banget ya. Jadi aku ini bekas supirnya mobil jenazah Pak. Nah saudara, ini orang ya memang takut, memang ingat tapi dia tetap bekerja. Dia nggak melepaskan tanggung jawab saudara ya. Jadi mungkin ada di sini yang suka takut-takut dikit. Nah ya hari ini Tuhan mau bilang jangan takut. Jangan takut, tetap sama firman Tuhan, aku menyertai kamu. Itu ciri Gideon yang pertama sebagai mental victim. Kemudian yang silakan di next, orang yang punya ini menyalahkan keadaan dan orangnya itu nggak mau tanggung jawab, sering bilang begini, saya jadi gini karena dulu nih saya diperlakukan oleh saudara saya. Saya diperlakukan nih ayah saya nikah lagi. Jadi akibatnya rumah tangga berantakan. Saya jadi kayak gini nih sekarang. Nah, saudara itu contoh menyalahkan keadaan. Saya hidup seperti sekarang ini karena saya didiagnosa penyakit kanker misalnya. Atau penyakit yang ringan-ringan lah. Saya sakit asma nih. Ini gara-gara genetik turunan nih. Saudara itu contoh mental victim saudara. Lalu kemudian saya ini seperti ini gara-gara si A tuh Bu. Di pekerjaan. Saya itu dulu ya disingkirkan oleh si A. Nah saudara itu contoh-contoh perkataan. Ini hanya 3 perkataan aja ya tentunya banyak ya. Contoh ini orang yang punya mental victim. Sekarang saya juga bukan sempurna ya saudara ya. Jangan pikir oh ibu enak aja ngomong ya. Lah saya juga ngalaminnya bertubi-tubi loh saudara. Gak gampang saudara. Nah jadi pertama itu kalau orang punya mental victim. Dia nyalahin keadaan dia gak mau tanggung jawab. Mari kita lihat lagi yang kedua, menuntut haknya. Sebenarnya juga bukan hak dia. Makanya saya kasih tanda kutip. Yang semu dan keliru. Artinya apa? Orang yang punya mental victim mengharuskan orang lain bertanggung jawab untuk menolong saya. Loh saya ini kan lebih miskin dari kamu. Wong kamu yang bayarin saya. Kamu tuh yang begini begitu. Itu mental victim saudara. Maaf ya kalau di sini disebutnya kesan Pak itu carousel ya apa-apa ya connecting group ya. Kontak ya. Kalau di kontak udah ada yang mulai berdoa. Tolong doakan ya saya belum bayar uang semesteran. Tolong doakan listrik saya ketunggak 6 bulan. Maaf ya Bapak Ibu kalau punya motivasinya sebenarnya di dalam hati. Mudah-mudahan ada yang nolong nih. Saya cuman ngomongnya tolong doakan. Saudara stop loh sekarang. Jangan punya mental seperti itu. Itu salah satu mental victim. Kalau udah motivasinya salah, lebih baik diam. Gak usah ngomong. Aku ngomong, kata Tuhan, kunci pintu aku ngomong kepada Bapakku di surga. Aku lebih baik begitu. Nah, jadi saudara, mari kita ubah cara berpikir kita, suasana hati kita. Dan saudara, orang yang menuntut haknya ini, dia membandingkan. Dia itu suka membandingkan, menghakimi orang lain yang bernasib lebih baik. Oh dia enak, karena dia turunan orang berada sih. Gak kayak aku kayak gini. Lah kenapa aku dilahirin ya saudara, kalau mau dilahirin saya juga lagi kecil sempat punya mental victim. Saya bilang kenapa aku dilahirin di keluarga, maaf ya kalau di sini agak ras sedikit. Aku dilahirin kenapa di keluarga Chinese ya. Nah itu zaman aku dengan Pak Andreas ini kan semua kita selevel ya tahunnya, baby boomer ya kita ya generasinya. Saya ternyata bukan saya aja, saya ngalamin di sekolah itu sering ada rasisme. Dan saya ngalamin itu, jadi saya sedih. Kenapa aku dilahirkan di keluarga Chinese? Tuhan aku maunya dilahirkan di keluarga orang bule. Mereka itu sempurna, maaf kalau ada orang bule di sini ya. Nah mereka itu sempurna Tuhan, matanya biru ya. Terus hidungnya mancung, dadanya berbulu. Nah dadanya kotak iya kan ya. Nah ya gak kayak kita ya, aduh matanya sipit. Katanya kebanyakan ngitung uang di toko. Gini terus ya, tapi uangnya juga uang receh, uang logam. Maaf di sini kalau yang punya toko ya. Nah, saudara kita mungkin berpikir gitu, saudara. Saya berpikir gitu terus. Kenapa ya kita mesti dengan sekuat tenaga? Aku dengan Pak Fuksi harus nilainya bagus.
Karena supaya dapat beasiswa di universitas negeri, aku harus menembus itu orang-orang negeri itu. Nah saudara, memang kita tembus saudara, tapi pikiran kita masih gitu. Tapi saudara, lama-lama kita kenal Tuhan Yesus. Tuhan itu merangkul orang dari segala suku bangsa. Dia merangkul orang dari segala jenis keadaan sosial setiap keluarga. Dan aku merasa Tuhan ini semua karena anugerah-Mu. Kalau gak kenal Engkau, gak akan kami ini bisa menembus orang-orang di negeri itu saudara. Jadi saudara, setelah kita jadi Victor, malah saya bilang begini, terima kasih Tuhan aku jadi orang Chinese. Karena ternyata, maaf ya saudara ya, saya bukannya ras lagi ya. Karena ternyata banyak orang Chinese dipakai Tuhan untuk apa? Untuk jadi supporting bagi semua gereja-gereja saudara. Saya yakin bukan orang Chinese pun pasti dipakai Tuhan saudara. Pastilah saling bahu-membahu. Tapi saya tuh kenapa bicara gitu? Karena latar belakang saya tadi. Saya merasa seperti ada rasisme ya yang gak pernah berhenti. Saya merasa jealous dan sebagainya pada waktu itu. Itu contoh saudara. Nah ini menuntut perhatian lebih. Kalau orang yang selalu punya mental victim, dia nuntut perhatian lebih. Ada gak di sini? Kalau saya di Bogor ada meskipun udah pelayan. Kayaknya nuntut perhatian lebih. Karena apa? Dia merasa dirinya itu apa? Dirinya itu victim saudara. Nah ini nih, di sini gak pernah ada banjir ya. Kalau di Bogor adalah yang banjir di pinggiran. Suatu hari ada banjir saudara. Lalu seorang anak saking berimannya sama Tuhan. Dia bilang gini, ayo kata saudaranya, ini banjir makin besar loh. Ini mumpung satu lutut gini. Ayo cepet pergi dari tempat ini. Terus dia bilang apa? Enggak, aku mau tungguin tangan Bapak sendiri menolong aku katanya. Aku mau tungguin mujizatnya Bapak. Terus akhirnya ya udah ditinggal. Air tambah lama tambah naik. Udah sampai kira-kira sedada. Terus ada ambulan datang. Ayo cepet, kamu kesini. Nanti kamu bisa selamat. Terus dia bilang, enggak, aku mau nunggu Tuhan datang. Pasti dia tolong aku. Nah, udah sampai segini saudara air. Ada helikopter di atas, pakai tali. Ayo kamu cepat pegang tali ini. Dia bilang, enggak, aku tunggu sampai Bapak menolong aku sendiri. Terus apa yang terjadi saudara? Dia tenggelam saudara. Terus dia ketemu Bapak di surga. Terus dia protes, ya. Bapak, kenapa engkau biarin aku? Aku udah berdoa, udah gini gitu, aku udah beriman penuh sama engkau. Kenapa engkau biarin aku? Bapak sambil memalingkan wajahnya dia bilang, kamu gak peduli kepada pertolonganku. Udah 3 kali saudaramu ambulan, helikopter. Nah sekarang kamu ya udah, kamu mau ketemu aku kan, ya udah kita bertemu katanya. Nah saudara lihat ya, ini contoh orang suka nuntut haknya. Nanti padahal dijawab sama Tuhan itu, dia ini malu sendiri saudara ya. Contoh itu. Yang ketiga, silakan di next ya. Yang ini sering keluar perkataan gini, kalau yang tadi menuntut haknya. Aduh coba ya saya tuh punya banyak uang. Saya akan dirikan sekolah, saya akan dirikan rumah yatim piatu, kan itu berharga di mata Tuhan ya. Nah terus dibandingkan dengan kepemimpinan yang lalu, wah pemimpin yang sekarang begini. Nah dulu Pak Andres pernah bilang, nanti kamu tuh harus ini loh, harus benar-benar pasang mata kuda ya, telinga harus benar-benar fokus. Benar kejadian saudara, selalu dibandingkan, oh dulu itu. Tuh Saron yang mulai tergelitik, Saron suka bilang, ih mama kenapa ya orang itu suka banding-bandingin. Emang begitu Ron, biarin deh itu mereka mental victim. Kita harus jadi mental victor. Nah harusnya dia yang bertanggung jawab terhadap kehidupan saya. Jadinya saya ini seperti gini. Ini gara-gara kakak saya. Kakak saya disekolahin karena uang orang tua terbatas. Saya enggak, saya ngalah. Saya tinggal di kampung. Pas dianya kuliah. Bukannya setelah dia lulus dia bekerja enak, bukannya dia biayain saya. Saya malah bekerja gini mati-matian. Nah saudara, banyak orang yang berkata demikian. Nah ini adalah orang yang tadi victim tipe 2 tadi itu yang cirinya suka menuntut haknya yang semu dan keliru. Yang ketiga saudara, yang ketiga itu
Tetapi jawabnya kepadanya, ini di ayat 15 Gideon. Ah Tuhanku, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Ketahui kaumku itu yang paling kecil di antara suku Manase. Dan aku ini yang paling muda di antara kaum keluargaku. Nah berarti ini yang ketiga, silakan diklik. Itu adalah mental, gak ada sifat kepercayaan dalam hatinya, yaitu saya gak punya pertolongan. Saya nggak punya pertolongan. Karena apa? Dia lihat dirinya terus. Saya lemah. Duh saya nggak bisa ngubah ini. Saya nggak bisa ngubah sikap saya. Seperti ibu yang tadi saya ceritain. Saya sakit seluruhnya. Saya nggak bisa jalan. Padahal dia bisa jalan ke tukang sayur saudara. Saya sampai tawarin ayo digotong deh bu. Pasti ada orang-orang yang mau tolong ibu. Dia percaya segala sesuatu itu menjadi lawan kita. Hah keadaan ini. Ini adalah lawan saya, musuh saya. Masalah kesehatan, keluarga sering dijadikan alasan atau tameng saudara. Sehingga kita merasa gak punya pertolongan. Saya melayani salah satu MDC di Jawa Tengah, saya gak sebutin ya. Bukan Pak Lambert, bukan. Pak Lambert mungkin pernah kesini. Itu saudara, ada jemaatnya yang perempuan pincang saudara. Jalannya gini saudara ya. Terus dia cerita. Namanya Ibu Linda, maaf ya kalau ada yang namanya Ibu Linda, maaf ya Bu ya. Nah ya Ibu Linda itu saudara, dia suaminya di gondol wewe. Tahu saudara di gondol wewe ya, dia di gondol wewe melupakan dia. Oh dia nangis, aku gak punya keahlian apa-apa, naik motor aku gak bisa, masak aku gak bisa, nangis terus. Akhirnya dibimbinglah oleh gembala di MDC itu, jangan gitu dong Bu. Sekarang datanglah di doa. Akhirnya dia datang saudara di doa. Dia berdoa terus sambil nangis-nangis. Ya curhat sama Tuhan. Tapi suatu hari Tuhan bilang, bangkit kamu. Bangkit. Kamu gak bisa menghidupi diri sendiri karena dia punya anak saudara yang masih SMP. Lalu akhirnya dikasih apa saudara? Resep loh sama Tuhan. Tuhan tuh ajaib loh. Lagi doa dikasih resep kue bagelen. Tahu bagelen saudara ya? Yang segitu-gitu yang manis ya. Dikasih loh. Menteganya segini, terigunya segini, telurnya segini. Terus dia punya kakak, memang tukang kue, jadi punya alat-alat, dia coba. Permulaan mungkin gagal ya, tapi sama kakaknya dikasih supporting terus. Akhirnya saudara mau tahu, 2 tahun kemudian saya datang ke tempat itu, dia udah punya homemade bagelen. Dan tahun ketiga itu sampai dia tuh bisa di kota itu dia supplier bagelen-bagelen. Suaminya dasar ya ini saudara. Maaf ya, ada di sini suami-suami. Dasar ya suami-suami itu, saya pembela kaum wanita ya. Dasar suami itu ya, di gondol wewe giliran istrinya berhasil. Dia balik saudara. Dan dia bilang aku cinta mama kepadamu. Dan terus apa saudara? Dia bilang aku siap jadi manajermu coba saudara. Sekarang dia itu udah bisa beli mobil, beli rumah saudara. Dia naik sepeda motor, suaminya yang urusin distribusi bagelen. Rumah tangga mereka dipulihkan. Dan kalau saya khotbah di sana, saya dikasih apa saudara? Bagelen gak kira-kira? 1 dus TV saudara. Itu dus TV ini, astaga Tuhan, aku bisa diabetes kelas berat ini ya. Makan bagelen segini toh. Nah ya, dan akhirnya aku bagi-bagi saudara di Bogor. Saudara lihat dari mental victim, dia jadi Victor ya. Itu 3 ya. Jadi cuma 3 aja. Nah sering keluar perkataan itu. Aduh yang buruk sih suka terjadi. Oh gak ada lagi harus ku coba. Gagal sudah nasibku. Aduh mau gimana lagi. Nah saudara itu contoh kata-kata victim yang dia merasa gak punya pertolongan saudara. Mari kita lihat sebaliknya gimana kalau mental victor. Yaitu dia sadar akan identitasnya. Gideon begitu Tuhan pertama kali lihat dia, Tuhan langsung bilang, Tuhan menyertai engkau. Malaikat Tuhan bilang, iya pahlawan yang gagah berani. Ini adalah identitas saudara. Saudara harus menyadari loh, identitas itu silakan diklik. Identitas kita seperti Gideon, pahlawan yang gagah berani. Kita itu gagah berani, bukan berani berantem, bukan saudara ya. Tuhan tahu tentang Gideon. Karena Tuhan adalah pencipta Gideon. Jadi saya sendiri walaupun gak punya suami, saya tahu identitas saya. Saya seorang janda, saya umur 62. Kata firman Tuhan yang disebut janda itu yang umurnya kira-kira minimal 60.
Jadi saya udah berhak saudara ya. Ya, saya enggak mau jadi janda yang dalam tanda kutip negatif, enggak mau ya. Saya bilang saya nurutin firman Tuhan. 60 tahun ke atas kerjaannya mengasihi jemaat, kerjaannya berdoa buat keluarganya. Saya mau punya pikiran seperti itu. Tuhan ubah aku terus seperti itu. Nah saudara, itu adalah identitas kita. Kalau Tuhan udah janji, kamu ini sekarang adalah gitu. Seperti saya, kamu ini janda yang dikasihi dan kamu akan jadi berkat. Benar saudara, saya kemarin dikasihi, Tuhan bilang, nanti kamu akan dikasihi Tuhan. Saya siang-siang dapat sepatu saudara. Sepatu yang enak saudara, ya, yang anti slip saudara. Sore-sore saya dikirimi bumbu pecel begini begitu. Kata saya, makasih Tuhan, lututku juga ini tambah enak setelah aku berenang. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah saudara, itu mental victor, sadar akan identitas kita. Yang selanjutnya saudara, Yohanes 1 ayat 12, nanti saudara baca, kita tuh diberi kuasa. Jadinya makanya tadi Ibu Rebeka ya bilang, kita itu Galatia 5 ayat 1 udah menang, udah merdeka. Jangan jadi hamba dosa lagi. Ya itu kita karena dikasih kuasa. Ada orang yang gimana dong Bu, susah lepas rokok ini. Yo buang udah jangan disentuh lagi. Jangan sedikit-sedikit ditinggal, jangan. Buang. Terus aku pusing gimana? Enggak pusing. Datanglah di doa, enggak akan pusing ya. Jadi saudara, kita pasti akan menjadi anak-anak Allah yang menjadi saksi bagi namanya. Mari kita lihat lagi, sabar saudara ya. Perkataan yang sering keluar dari habis identitas kita, silakan di next ya. Nah, orang-orang yang diperanakan itu identitas kita di dalam Kristus. Kita harus pegang teguh. Itu penting loh saudara. Jadi kalau kita nggak punya identitas, kita mau ngapain? Nanti kita ikut sana, ikut sini. Kita terombang ambing. Tapi kita harus punya identitas di dalam Tuhan Yesus. Aku itu udah dimenangkan, aku punya kuasa. Nah kita lihat lagi saudara yang berikutnya saudara ya. Next. Kita punya dua hal, tapi satu identitas. Dua adalah saya nyebutnya takdir. Harusnya perkataan Inggrisnya lebih enak ya. Destiny kita saudara. Tadi kan si Gideon itu sama Tuhan bilang, nanti aku tuh yang akan selamatin kamu. Nanti orang Midian itu akan kalah. Aku yang menyertai engkau. Itulah yang disebut destiny. Tuhan udah tahu apa yang akan terjadi saudara ke depannya. Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Silahkan di next lagi. Nah, jadi identitas dan takdir dan destiny itu berkaitan. Kalau saudara lemah di salah satu, saudara akan jadi goyang. Harus terus identitas, aku ini ada dalam hidup rencana Tuhan. Aku ini orang yang dimenangkan. Aku ini orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan gak manggil Gideon berdasarkan keadaannya pada waktu itu. Kamu itu petani yang gak ada apa-apanya. Kamu itu paling muda. Kamu ini begini, Tuhan gak berdemikian saudara. Karena dia punya destiny yang sangat ajaib bagi kita sekalian. Untuk dipenuhi saudara. Mari kita lihat lagi saudara. Di next lagi saudara. Perkataan yang sering keluar. Saya gak bisa ngubah orang lain. Saya gak bisa ngubah situasi. Tapi respon dan sikap saya dapat mengubah semua itu. Saya memang lemah, terbatas, tapi hidup saya di dalam Tuhan lebih besar dibandingkan masalah saya. Jika Tuhan tersedia bagi saya, itu janji Tuhan tersedia bagi segala situasi yang saya hadapi. Tuhan saya lebih besar dari kondisi saya sekarang ini. Kasih Tuhan cukup bagiku, aku dapat bersandar pada kekuatannya. Nah saudara, jika meresapi kata-kata ini, merenungkan identitas dan tadi takdir destiny, saya yakin kita semua jadi mental pemenang ya. Nah kita lihat lagi saudara yang berikutnya lagi. Nah ini gak usah diceritain deh ya, karena berhubung waktu ya. Ini bagus ceritanya, meskipun dia bukan orang Kristen. Menurut saya dia mungkin orang ateis, tapi dia punya mental pemenang loh saudara, luar biasa. Sampai dia tuh jadi ahli terapis untuk orang yang trauma, karena waktu itu dia di camp Nasi saudara ya. Pokoknya bagus, saudara tinggal klik Viktor Frankl saudara. Ahli terapis sistem logoterapi di Austria. Sekarang sih dia udah meninggal, tapi dia punya yayasannya dan sebagainya. Mari kita lihat lagi. Nah ini yang saya mau ceritain, silahkan diklik. Saya punya 2 anak, silahkan diputer.
Pak mohon 5 menit lagi ya Pak ya. Nah ini boleh, nah ini saya lagi ada saudara di mana saudara? Sedang ada di Brisbane, saya bukannya arogan, tapi saya menyaksikan ini. Karena Pak Fuksi mengajarkan, jangan punya mental victim. Nah ini wisuda anak saya Sarah, waktu kemarin dapat gelar doktor, dia S3 di Brisbane, Queensland. Nah ini saudara dia nih terima apanya itu namanya ya, saya nggak ngerti ijazahnya atau apa. Nah siapa saudara yang gitu ya, itu adalah kakaknya Saron saudara ya. Karena dia itu bekas pemain bola, jadi pasti dia teriak ya. Nah, saudara, saya nangis di situ saudara ya, saya nangis. Sarah itu bukan semata-mata mudah untuk masuk di situ, terima beasiswa, bukan hanya beasiswa kuliah, tapi juga beasiswa cost living. Saya nggak pernah bisa biayain anak saya untuk sekolah di luar negeri. Kami nggak pernah pakai uang gereja setetes pun saudara. Saya benar-benar percaya di dalam Tuhan selalu ada rencana yang indah. Dan ini anak saya Saron udah S2 di HITS Leadership saudara. Saya ambil foto Saron juga supaya adil saudara ya. Nah jadi Saron itu kan kalau belajar dari dulu itu paling 5 menit atau 10 menit. Dia bilang, mama aku udah belajar, tenang. Sampai dia diterima di sekolah yang terbaik di Jawa Barat, Regina Pacis. Dia gak kasih kabar, dia malah main bola sampai malam. Saya bilang anak ini diterima apa enggak ya? Saya baru tahu dari temennya. Tante jangan khawatir, dari hari kemarin udah ada pengumuman dia itu diterima. Nah dia tuh gak mau ngomongin masalah studi, masalah yang serius-serius dia gak mau. Tapi saya bersyukur Tuhan ternyata anakku sekarang jadi suka membaca. Dia suka jadi di depan laptop kayak papahnya. Walaupun dia runner saudara ya. Oh Tuhan terima kasih engkau yang ubah anakku. Nah saudara dia mau, dia juga bilang aku gak mau jadi victim mama. Iya walaupun papa udah gak ada, kita bukan jadi victim. Kita jadi victor dengan tetap mengasihi jemaat. Nah saudara ini wisudanya dulu di HIT sana itu ada Pak Lukito segala. Karena ada jemaatnya juga yang S3 saudara. S3 ya kalau Saron S2. Kita lihat lagi saudara ini foto silakan. Ini saya berfoto. Karena saya itu gimana ya. Saya sayang anak saya tahu perjuangannya. Pernah dia dibikin rasis oleh dosen yang cewek. Terus sampai dosennya itu bilang kamu pulang aja ke Indonesia. S3 mu lanjutkan di UI, jangan di sini. Sampai dia dikasarin gitu, dia nangis. Terus saya bilang, mama gimana mama? Padahal visaku masih panjang. Loh jangan pulang. Loh aku ngapain di sini? Loh jangan kamu nyerah. Kita doa. Saya nyanyikan lagu Aku Punya Tuhan Yang Besar. Kamu tanya dong sama kakak kelasmu apa? Kamu sekarang susun proposal kamu perbaikin lagi. Karena dia selalu proposalnya udah hampir setahun disalahkan terus sama dosen cewek itu saudara, profesor itu. Lalu dia ketemu dengan temennya bilang, oh di sini ada Profesor Bernard. Dia kebapaan, dia penuh hati kasih. Saya berdoa, hari ini anakku ke kampus temukan dengan Profesor Bernard. Ketemu loh saudara. Dan hari ini biar dia ngomong sama Profesor Bernard. Profesor Bernard terus kemudian merangkul dia, ayo kamu jadi anak bimbingku. Nah dia jadi anak bimbingnya, maju saudara proposalnya maju terus. Sampai kemudian pensiun, ya Tuhan gimana ini ya. Udah enak-enak kok pensiun dia ya. Nah terus Profesor Bernard bilang, aku akan kasih Profesor Victor, astaga Tuhan. Dia itu senioritas dan dia itu galaknya minta ampun. Tapi saya bilang, Sarah dengan doa gak ada yang mustahil. Aku doain kamu dan dari Indo dan kamu terus dengan dia. Saudara itu Profesor Victor sangat sayang sama Sarah. Sayang banget saudara. Sampai waktu di wisuda itu sebelum acara wisuda. Saya demi menghemat lutut saya duduk-duduk di bawah pohon. Tuhan Yesus. Perkenakan saya ketemu dengan si Victor dan si Ali. Dua-duanya profesor, yang satu dari Iran. Tuhan saya ingin ngobrol dengan dia. Tuhan tuh baik saudara luar biasa. Makanya apa-apa doa saudara. Mau kecil doa, besar doa. Sudah jangan besar kita doa, kecil gak usah, udah bisa. Jangan saudara. Akhirnya terus lewat dia duaan. Terus profesornya bilang gini, kemana mamamu? Nah terus Sarah bilang, mam
dia nggak lihat saya duduk di bawah pohon. Katanya, di mana kamu gitu. Dia pakai bahasa Inggris, terus dia bilang, I'm here ya. Saya karena orang Sunda ya saudara ya, jadi Inggrisnya Inggris Sunda ya. Terus dia bilang, loh ini mamamu. Kata dia tentu nggak bilang pakai loh ya saudara ya. Si Profesor Victor itu dia bilang bahasa Inggris gitulah. Terus dia bilang, loh kok mukanya sama. Terus saya bilang dalam hati, loh aku kan ibunya. Jadi saya bilang, I am her mother. Truly mother, truly mother. Saya bilang gitu sama Pak Victor. Pak Victornya tersenyum. Terus dia bilang lagi, loh bajunya sama. Terus aku bilang, iya sengaja aku bikin murah meriah. Belinya juga cuma di toko biasa murah meriah. Aku mau pakai gaun itu. Dan dia bilang, aduh saya senang dengan anakmu. Sampai ada orang bule Perancis. Dia adik kelasnya Sarah. Dia bilang gimana? Saya tuh proud sama anak kamu. Karena anak kamu jadi inspirasi buat saya. Ada orang ateis yang dia menangkan kenal Yesus. Datang hari itu. Berapa orang saudara yang datang? 30 orang sampai 40 orang lebih yang dia layani. Dia dapat bunga tuh segini saudara. Bunga buket itu. Sampai bawa pulangnya satu mobil. Sampai saya bilang, aduh Sarah kalau di Bogor ini mama udah jual nih. Ini bisa jadi untung nih kita nih. Segini saudara. Sampai penuh dengan bunga. Nah saudara semua karena apa? Karena Tuhan. Waktu statistik dia gak bisa. Pak Fuksi udah janji. Pas nanti kamu statistik. Itu makanannya papa. Kata si Pak Fuksi. Tenang Sarah. Pak Fuksinya udah duluan dipanggil Tuhan. Kan bingung pas mau masuk statistik. Duh gimana ya. Mama bisa enggak? Wah aku udah nguap. Aku S1 aja statistiknya aja cuma dapet C Sarah. Aku malu-maluin. Gak kayak papamu A+. Enggak Sarah aku gak bisa. Aku doain aja. Terus saudara apa yang terjadi loh. Ayo berdoa. Mama doain ya. Aku doa. Tuhan kirimkan siapa? Anak buahnya Sri Mulyani dari Departemen Keuangan. Karena dia belajar juga dengan Sarah S3. Tapi dia udah duluan pulang ke Indo. Dan Sarah hanya dengan perbuatan sederhana. Makanya kita harus mengasihi orang tuh gitu saudara. Mau siapapun dia, mau agama manapun. Dia padahal yang satu orang muslim namanya Kak Imam. Yang satu orang Hindu namanya Kak Tangges. Tapi Sarah suka kirim masakan. Karena anakku masak ya demi menghemat keuangan. Dikirim masakan. Senenglah kakak-kakak itu. Waktu perlu statistik. Lewat apa? Online. Jadi Sarah di Brisbane, dia dari Jakarta. Dibimbing statistiknya oleh 2 orang itu. Anak buah Sri Mulyani. Dibimbing saudara sebulan dan statistiknya bagus saudara. Profesor Victornya seneng saudara. Nah, jadi saudara dari pengalaman itu kesimpulannya. Kesimpulan silakan ya yang terakhir ya di next ya. Nah ini suaminya Sarah ya. Punyailah itu suami itu Saron ikutan ke sana saudara ya kita foto di depan kampus. Silakan di next yang terakhir. Punyailah mental pemenang bukan mental korban. Ingat identitas dan destiny kita saudara ya. Oke, firman Tuhan sharing sampai di sini. Saya ingin menyanyikan satu lagu. Boleh Pak Andreas ya? Satu lagu aja ya. Itu aku punya Tuhan yang besar. Ya, saudara kita yakini ya, ku hidup karena percaya ya. Karena hidup kita itu memang hanya karena Tuhan.